Selanjutnya pada bab yang ke-12 yaitu mengenai peristiwa ingkar sunnah dalam studi hadis. Jadi pada bab ini yaitu pembahasan mengenai munculnya kelompok penolak sunnah, alasan-alasan yang mereka ajukan, serta bantahan ilmiah dari para ulama terhadap pemikiran tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan definisi ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah kelompok yang menolak otoritas sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kedua, mereka dikenal sebagai Qur'aniyun. Yang ketiga, menganggap sunnah adalah produk sejarah yang tidak otentik sehingga tidak layak dijadikan landasan hukum. Yang keempat yaitu konsekuensinya banyak aspek ibadah dan hukum Islam dianggap tidak perlu karena bersumber dari hadis. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat pernah muncul individu yang ragu terhadap hadis. Yang kedua, gerakan ini berkembang lebih jelas pada abad ke-19. Yang ketiga yaitu Ahmad Khan atau India yang menafsirkan Islam hanya dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu pemikir modernis Mesir yang menempatkan logika di atas otoritas sunnah. Jadi dari sinilah pemikiran ini menyebar ke dunia Islam termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu Al-Quran dianggap sunnah lengkap dan sempurna karena mengutip surah Al-Maidah ayat 3, sehingga sunnah dinilai tidak diperlukan lagi. Yang kedua, hadis dibukukan setelah Nabi wafat sehingga mereka menduga banyak hadis yang berubah atau disusupi kepentingan publik. Yang politik. Yang ketiga, banyak hadis palsu. Yang keempat, adanya kontradiksi antara hadis. Menurut mereka menunjukkan hadis tidak bisa menjadi sumber hukum yang pasti. Jadi catatannya adalah pemikiran seperti ini muncul dari kurangnya pemahaman terhadap metodologi ulama dalam menilai hadis ini. Selanjutnya yaitu mengenai bantahan ulama terhadap ingkar sunnah. Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasul, bukan hanya Al-Quran. Dan sunnah berfungsi menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat bersifat global dan tidak punya penjelasan rinci dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan ulama memiliki metode yang matang dalam memahami hadis. Selanjutnya yaitu dampak fenomena ingkar sunnah. Kekacauan dalam memahami agama adalah tanpa sunnah banyak ibadah yang tidak bisa dilaksanakan karena petunjuknya tidak ada di Al-Quran secara detail. Perpecahan umat. Pemikiran ini memunculkan konflik dengan mayoritas umat Islam yang berpegang pada sunnah. Keruntuhan struktur hukum Islam, lebih dari separuh hukum fikih bersumber dari sunnah. Menolaknya berarti merombak sistem hukum Islam secara total. Kesimpulannya yaitu ingkar sunnah ini merupakan gerakan yang menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, dipengaruhi oleh modernis, orientalisme, dan kesalahpahaman terhadap hadis. Jadi tanpa sunnah pemahaman terhadap Al-Quran akan menjadi timpang dan tidak dianggap. Sekian, terima kasih.